adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, bersyukur sekali ya kita kembali bisa beribadah bersama. Nah, tapi sebelum mulai ibadah kita lebih dalam lagi, kakak mau ajak adik-adik untuk mengambil sikap saat teduh. Kita mau tenangkan hati dan pikiran kita. Yuk ambil sikap saat teduh yang baik dan benar. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, kakak mau ajak kalian untuk bangkit berdiri bersama. Kita mau sama-sama angkat satu pujian yang menyapa Tuhan kita di pagi hari ini. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Dari awal lagi yuk kita akan pujian ini. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya, bertambah-tambah cintanya. Oke, kita sudah sapa Tuhan kita bersama. Sekarang kita mau masuk dalam doa pembuka. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala kita bersama. Ikutin kakak berdoa di dalam hati ya. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan yang begitu indah untuk setiap kami. Kami bersyukur juga kami diberi kesempatan boleh datang memuji, memuliakan Tuhan lewat ibadah online pada hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh serta setiap ibadah kami. Tuhan yang berikan kami hati yang mau terus mempelajari setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, udah tambah semangat belum? Udah tambah bersuka cita belum setelah memuji Tuhan dan menyapa Tuhan kita di awal tadi? Pastinya udah kan? Nah sebelum lanjut ke lagu berikutnya, kakak mau ajak kalian untuk ayat hafalan. Ayat hafalan ini terambil dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Bunyi Yakobus pasal 5 ayat 16 adalah: doa orang yang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Sekali lagi yuk, Yakobus pasal 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Wah adik-adik hebat ya, kita sama-sama udah ayat hafalan bersama. Dan kiranya ayat hafalan ini boleh terus membuat kita semangat untuk menjalani hari-hari ke depannya. Nah adik-adik sebentar lagi kita akan masuk untuk bersama mendengarkan cerita firman Tuhan. Kira-kira firman Tuhan hari ini berbicara tentang apa ya? Nah sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kakak mau ajak kalian angkat satu pujian yang berjudul Hatiku Penuh Nyanyian. Yang semangat ya sambil bertepuk tangan. Penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, dialah raja, dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah raja. Sekali lagi dari awal. Hatiku
segala raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Oke, sekarang kita mau sama-sama pasang kuping, siapkan hati dan juga pikiran, sama-sama dengerin firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Nah, bersyukur kita dapat kembali untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, gimana kabar adik-adik? Kakak harap adik-adik baik-baik saja di rumah. Dan ingat ya adik-adik, selalu jaga kesehatan adik-adik, membersihkan tangan dan juga jangan sering keluar bermain dengan teman-teman. Nah, oke, itu saja yang kakak sampaikan. Kita akan berdoa. Kita lipat tangan dan tutup mata kita. Kakak akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini ya Tuhan. Kami dapat mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau yang berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Hanya ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kemarin adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Seri. Nah, kakak akan mengulang sedikit cerita dari Kak Seri ya. Mungkin ada adik-adik yang lupa atau tidak ingat lagi. Nah, kakak akan mengulangnya sedikit saja. Nah, jadi di cerita kakak Seri ini ada seorang pemuda yang lumpuh, yang sejak lahir dia tidak bisa berjalan. Nah, dari kecil dia tidak bisa bermain dengan teman-temannya. Nah, sampai sudah dewasa dia pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa berjalan. Nah, tetapi ketika Petrus dan Yohanes datang melihat dia, nah, ada kuasa Tuhan menyembuhkan orang lumpuh ini melalui Petrus dan Yohanes. Nah, itu saja cerita yang kakak ingin sampaikan yang kemarin. Nah, tema kita hari ini di minggu ini adalah bersaksi dengan berani. Nah, kata dari bersaksi itu artinya apa adik-adik? Mungkin ada adik-adik yang tidak tahu. Nah, kakak akan menjelaskannya. Bersaksi itu adalah kayak contohnya kakak menceritakan firman Tuhan kepada adik-adik. Nah, itu adalah bersaksi. Nah, adik-adik udah tahu kan? Oke, kita akan masuk ke cerita kakak. Sudah berhari-hari pemimpin Yahudi tidak senang. Mengapa mereka tidak senang? Mereka melihat banyak sekali orang-orang yang ingin mendengar tentang Tuhan Yesus dari Petrus dan Yohanes. Karena itu juga banyak sekali orang yang mau percaya dan minta dibaptis. Mereka ingin menjadi anggota keluarga Allah. Itu tidak boleh. Kami pikir waktu Yesus disalibkan, kami tidak akan mendengar nama itu lagi. Tetapi sekarang murid-muridnya terus bicara tentang Tuhan Yesus. Kami harus berbuat sesuatu menghentikan mereka. Para imam memanggil kepala pasukan untuk menangkap Petrus dan Yohanes. Meskipun mereka tidak membuat keributan di bait Allah, mereka dimasukkan ke dalam penjara selama 1 malam. Tetapi apa yang mereka katakan tentang Tuhan Yesus tidak bisa dilupakan oleh orang banyak, karena Roh Kudus terus mengingatkan mereka. Keesokan harinya, Imam Besar Kayafas memanggil semua imam-imam dan orang Farisi yang membenci Tuhan Yesus. Mereka berkumpul dalam ruang pengadilan, di mana Tuhan Yesus pernah dihadiri oleh mereka. Kemudian, Petrus dan Yohanes dibawa untuk dihukum. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh itu? Tanpa gentar, Petrus dan Yohanes memandang orang-orang yang marah itu. Roh Kudus yang ada dalam hati mereka
membuat mereka berani, sehingga Petrus menjawab dengan tegas. Tuan-tuan yang terhormat, kalau kalian ingin tahu bagaimana orang ini bisa menjadi sembuh, yaitu karena kuasa Tuhan Yesus yang telah menyembuhkannya. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kecuali Tuhan Yesus. Para imam heran mendengar Petrus dan Yohanes. Lalu mereka berbisik-bisik, "Bukankah mereka berdua ini seorang nelayan?" "Benar," kata mereka. Walaupun Petrus dan Yohanes bukan orang yang pernah belajar agama seperti para imam itu, tetapi seperti janji Tuhan kepada murid-muridnya, kalau Roh Kudus itu datang, mereka akan menerima kuasa untuk memberitakan yang benar, yaitu hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan manusia. Kemudian Yohanes dan Petrus dikeluarkan dari ruang pengadilan karena pemimpin-pemimpin agama bingung untuk menjawab pertanyaan Petrus dan Yohanes. Akhirnya mereka mengancam dengan keras agar Petrus dan Yohanes tidak boleh berbicara lagi tentang nama Tuhan Yesus. Lalu mereka dilepaskan dan boleh pulang. Petrus dan Yohanes langsung pergi ke rumah sahabat-sahabat yang rajin berdoa untuk mereka. Mereka semua mengelilingi Petrus dan Yohanes dengan sukacita besar. Tuhan sudah mendengar doa mereka. Petrus dan Yohanes sudah dilepaskan. Lalu Petrus dan Yohanes menceritakan tentang apa yang telah terjadi pada diri mereka. Mereka berdoa bersama untuk pemimpin agama yang akan mengancam mereka. Mereka berseru kepada Allah agar mereka diberikan kuasa supaya orang sakit disembuhkan, dan banyak hal ajaib yang terjadi. Sesudah selesai berdoa, Tuhan langsung membuat keajaiban. Rumah di mana mereka berdoa tergoncang, dan mereka semua sekali lagi dipenuhi Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus menyertai mereka, sehingga banyak orang sakit disembuhkan. Doa sudah menguatkan mereka. Dengan berani mereka pergi untuk memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Nah, gimana adik ceritanya? Seru kan? Dari cerita ini kita dapat belajar bahwa kuasa doa itu sangat luar biasa adik-adik. Ketika adik-adik di dalam masalah atau adik-adik lagi sedih, nah, kita dapat meminta tolong kepada Tuhan Yesus dengan cara kita berdoa kepadanya. Nah, maka Tuhan akan membantu kita melalui orang tua kita, misalnya teman-teman kita atau adik atau abang, kakak, adik-adik. Nah, cerita kita sudah selesai. Kita akan berdoa. Kita lipat tangan dan tutup matanya. Kakak yang akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, Engkau yang berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengingat terus ya Tuhan apa yang telah diceritakan. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah kami ya Tuhan. Engkau yang memimpin kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, nah tadi kita sudah sama-sama dengar tentang firman Tuhan yang sudah diceritakan sama Kak Henry ya. Nah sekarang kita mau angkat satu pujian lagi, yaitu Samuel Kecil.
hati kami tak sia dibentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengan dengaran, yang taat dengar dengaran. Nah, adik-adik, sekarang untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mau sama-sama angkat satu lagu pujian terakhir, yaitu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Adik-adik, kita bersatu dalam doa yuk. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhir. Kami sudah beribadah kepadamu dan kami mau Tuhan yang boleh senantiasa sertai setiap hidup kami. Sampai jumpa Tuhan untuk ibadah minggu berikutnya lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik.